Kerangka dasar teori keilmuan, Auguste Comte, positivisme logis. Penyusun, Sri Lestari. Nomor induk mahasiswa 202.403.145. Mahasiswa MPD kelas A. 2.1. Auguste Comte, data positif empiris. Auguste Comte dijuluki Bapak Positivisme karena figur yang paling representatif untuk positivisme. Dengan teorinya yang menyarankan penerapan metode ilmiah untuk memahami masyarakat, memandang pendidikan sebagai salah satu pilar penting dalam masyarakat yang harus dikelola dengan pendekatan ilmiah. Comte mengusulkan konsep bahwa masyarakat harus dipahami berdasarkan hukum sosial yang dapat ditemukan melalui penelitian empiris, dan salah satu konsep inti yang diusulkan oleh Auguste Comte adalah hukum 3 fase. Menurut pandangannya bahwa perkembangan manusia berlangsung melalui 3 tahap pemikiran, fase teologis, fase metafisik, dan fase positif. Anwar et al. 2023. Menurut Ibid dalam Herlambang 2019, hukum perkembangan itu meliputi 3 tahap. Tahap teologis. Dalam tahap ini manusia percaya pada kekuatan ilahi di belakang gejala alam. Tahap metafisik. Dalam tahap ini ide-ide teologis digantikan dengan ide-ide abstrak dan metafisik. Tahap positif. Dalam tahap ini gejala alam tidak lagi diterangkan dengan ide abstrak. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Comte yaitu dengan membuat norma-norma ilmiah yang kemudian disebut dengan metodologi ilmiah. Isu utama yang dibahas oleh positivisme adalah persoalan metodologi, yang dapat dikatakan sebagai titik berat refleksi filsafatnya. Berdasarkan hal tersebut, hanya fakta positif empiris dan yang digali dengan menggunakan sarana metodologi ilmiah yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 2.1.1 Metodologi positivisme. Metodologi positivisme berkaitan erat dengan pandangannya tentang objek positif. Jika metodologi bisa diartikan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan yang sahih tentang kenyataan, maka kencaan CCC maksud adalah objek positif. Muslih 2016. Comte menerjemahkan ke dalam norma-norma metodologis sebagai berikut. Semua pengetahuan harus terbukti lewat rasa kepastian, sense of certainty, pengamatan sistematis yang terjamin secara intersubjektif, kepastian metodis sama pentingnya dengan rasa kepastian. Kesahihan pengetahuan ilmiah dijamin oleh kesatuan metode. Ketepatan pengetahuan kita dijamin hanya oleh bangunan teori-teori yang secara formal kokoh yang mengikuti deduksi hipotesis-hipotesis yang menyerupai hukum. Pengetahuan ilmiah harus dapat dipergunakan secara teknis. Ilmu pengetahuan memungkinkan kontrol teknis atas proses-proses alam maupun sosial. Pengetahuan kita pada prinsipnya tak pernah selesai dan relatif, sesuai dengan sifat relatif dan semangat positif. Atas dasar pandangan di atas, menurut Comte metode penelitian yang harus digunakan dalam proses keilmuan adalah observasi, eksperimentasi, dan komparasi. 2.1.2 Sosiologi Comte. Sosiologi Comte terdiri dari sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Pembagian tersebut, bagi Comte, hanyalah untuk tujuan analisis. Keduanya menganalisis fakta sosial yang sama, hanya saja tujuannya berbeda. Sosiologi statis menelaah fungsi jenjang-jenjang peradaban, sementara sosiologi dinamis menelaah perubahan-perubahan jenjang tersebut. Comte juga membedakan antara konsep order dan progres. Order terjadi bila masyarakatnya stabil berpegang pada prinsip dasar yang sama, dan terdapat persamaan pendapat. Disebut progres, dengan dicontohkan ketika muncul ide Protestanisme dan Revolusi Perancis. Muslih 2016. 2.2 Positivisme logis. Verifikasi. Comte melakukan copy-paste metodologi ilmu alam untuk menyelidiki perilaku sosial, telah melahirkan disiplin ilmu baru yaitu sosiologi, fisika sosial. 1920-an lahir suatu kelompok diskusi yang terdiri dari para sarjana ilmu pasti dan alam yang berkedudukan di kota Wina, Austria. Mereka tergabung dalam lingkaran Wina, Vienna Circle. Pandangan yang dikembangkan oleh kelompok ini disebut neopositivisme,
atau sering juga dinamakan positivisme logis. Kaum positivisme logis memusatkan diri pada bahasa dan makna. Mereka mengklaim bahwa kekacauan kaum idealis dengan berbagai pendekatan metafisika yang digunakan dalam melihat realitas adalah karena bahasa yang mereka pakai secara esensial tanpa makna. Sebagai penganut positivisme, secara umum mereka berpendapat bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman. 2.2.1 Verifikasi dan konfirmasi pernyataan yang bermakna. Artinya, jika suatu pernyataan dapat diverifikasi, maka ia berarti bermakna. Pernyataan yang tidak bermakna yaitu pernyataan yang tidak dapat diverifikasi. Prinsip verifikasi ini menyatakan bahwa suatu proposisi adalah bermakna jika ia dapat diuji dengan pengalaman dan dapat diverifikasi dengan pengamatan, observasi. Prinsip verifikasi Carnap. Verifikasi langsung suatu pernyataan yang menunjukkan sebuah persepsi sekarang. Seperti, sekarang saya melihat sebuah lapangan merah dengan dasar biru. Maka I dapat diuji secara langsung dengan penglihatan hukum empiris adalah hukum-hukum yang dapat dikonfirmasikan secara langsung dengan observasi empiris. Verifikasi tidak langsung Carnap memberikan jalan lewat deduksi dari pernyataan perseptual. Suatu pernyataan yang mengandung makna teoretis, tidak mungkin diverifikasi dengan menghadirkan gambar langsung. Tetapi dengan kemungkinan pendeduksian hukum teoretis adalah hukum abstrak karena ia merupakan hipotesis hubungan kedua hukum ini bisa digambarkan, bahwa hukum empiris membantu menjelaskan suatu fakta yang diamati. Dan dengan cara yang sama, hukum teoretis membantu untuk menjelaskan perumusan hukum teoretis dan memberikan peluang untuk pembentukan sebuah hukum empiris yang baru. 2.2.2 Eliminasi metafisika. Menurut lingkaran Wina pernyataan metafisika, termasuk etika adalah tidak bermakna karena ia menyajikan proposisi yang tidak bisa diverifikasi atau sebagai proposisi yang pseudo-statements. Menurut Carnap metafisika adalah salah, false, yang lain lagi menyatakan tidak pasti, uncertain, atas dasar bahwa problem-problemnya mengatasi, transcendent, batas-batas pengetahuan manusia. Suatu pernyataan, statement, disebut sebuah pseudo-statements apabila ia melanggar aturan-aturan sintaksis logika dari pembuktian empiris. Suatu pernyataan metafisika harus ditolak atas dasar logika formal, karena ia melanggar aturan-aturan sintaksis logika, bukan karena subjek matter-nya adalah metafisis. Pernyataan metafisis harus ditolak karena ia metafisis, yang dimana bertentangan dengan kriteria empiris. Dua fungsi bahasa menurut Carnap membedakan dua fungsi bahasa, yaitu fungsi ekspresif dan fungsi kognitif atau representatif. Dalam fungsi ekspresif bahasa merupakan ungkapan atau pernyataan mengenai perasaan, sebagai ucapan keadaan hati, jiwa dan memiliki kecondongan baik tetap ataupun sementara, untuk bereaksi. Pernyataan metafisika menggunakan bahasa ekspresi, sehingga tidak dapat diverifikasi dan tidak dapat diuji dengan pengalaman. Dari dua fungsi bahasa tersebut, menurut Carnap, pernyataan-pernyataan metafisika hanya memiliki fungsi ekspresif, bukan fungsi representatif. Pernyataan metafisika tidak mengandung benar atau salah dari sesuatu. Menurut Carnap membuktikan bahwa setiap objek pengetahuan dapat didasarkan kepada pengalaman elemen terpengenal. Untuk itu ia menyusun hierarki bahasa. Setiap tingkatan bahasa sesuai dengan tingkatan objek-objek, dan urutan tingkatan sesuai dengan urutan dalam struktur pengenalan. Atas dasar ini kemudian disusun secara berturut-turut tingkatan, fisis, biologis, psikologis, sosial dan kultural. Artinya, semua hal yang dijelaskan oleh ilmu pengetahuan bisa disampaikan dengan bahasa sederhana yang merujuk pada pengalaman-pengalaman dasar kita sehari-hari. Karena itu, bahasa sedemikian rupa ini menjadi bahasa universal bagi semua ilmu pengetahuan dan tidak ada lagi banyak ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, tetapi hanya satu ilmu pengetahuan yang diungkapkan dengan bahasa.